Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridallah lighufra lidunubina mahwis sayyiatina hasanat sayyiatina wa taqdiri ya Allah fi hadal madrasati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimin amin innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, Bapak Dr. Andes Haji Sayroji MAG. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Tata Usaha MAN 2 Banyuwangi. Yang saya hormati seluruh jajaran karyawan karyawati MAN 2 Banyuwangi. Yang saya hormati siswa-siswi MAN 2 Banyuwangi. Yang saya hormati rekan-rekan multimedia maupun rekan-rekan media yang melihat maupun menonton serta menyaksikan video ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kita nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat mu'assalam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin rahimakumullah, pada hari ini kita sudah tidak terasa sudah menginjak di bulan suci Ramadan, bulan di mana kita mengaktifkan sel-sel tubuh yang lain, yakni potensi otak dan hati kita. Bulan di mana kita bisa mendapatkan pahala, di mana mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda. Bulan ini adalah bulan yang sangat dinanti-nanti oleh kaum muslim sedunia. Termasuk kegiatan yang paling istimewa, yakni dengan melaksanakan puasa Ramadan, dengan melaksanakan kegiatan sholat tarawih berjamaah, dengan melaksanakan tadarus Al-Quran bersama, dan juga melaksanakan ibadah-ibadah lain seperti malam Lailatul Qadar. Mengutip sebuah hadis yang berbunyi, la in kunta idza asaitallaha haliyan wa dzananta annahu yarad laqad tarokta ala amrin azim. Wis ya, kalau kamu melakukan kesalahan di hadapan Allah dan kamu punya perasaan bahwa Allah mengawasi itu semua, mencatat itu semuanya, dan juga mengetahui itu semua, serta kamu teruskan, maka Anda ini memang tidak takut, pancen wong kendel tenan. Wis ya, awakmu iku dhewean ndek suatu ruangan delok barang sing kudune ora mbok delok, utawa ngelakoni penggawean sing biasane ora mbok lakoni, dan kamu sadar betul bahwa Allah itu
mengawasi kita semuanya. Berarti pancen jenengan niku kendel tenan, berani tenan, tatak. Mungkin ya jenengan itu mempunyai wiritan yang anti panas di neraka gitu. Nah, maka untuk menghindari sifat-sifat daripada itu tadi, alangkah baiknya kita berkumpul dengan orang-orang yang mempunyai ilmu agama yang kental. Contohnya seperti para alim ulama, para ustadz maupun ustadzah, para masyayikh maupun gawagis. Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang benar, kumpul dengan orang-orang yang soleh, insya Allah kita akan tertular maupun kecipratan baiknya. Dan sebaliknya, kalau kita kumpul dengan orang-orang yang tidak baik, maka hal demikian juga terjadi. Imbasnya ke diri kita, bukan ke diri kita saja, bahkan bisa ke keluarga kita, saudara-saudara kita, keluarga yang ada di rumah maupun yang ada di masyarakat. Gitu. Imbasnya itu sangat besar. Bahkan Nabi besar Muhammad niku paling marah, paling enggak seneng karo wong sing tas tangi turu iku langsung tidak optimis dalam menghadapi situasi maupun kondisi. Kalau hari ini orang mengatakan sifatnya itu optimis. Kalau dulu bukan optimis, melainkan husnudzon billah. Husnudzon billah. Jenengan iki kudu duwe kemantepan bahwa Allah Subhanahu wa taala niku penuh dengan kemampuan untuk memudahkan segala urusan kalian. Nah, harus yakin karena di kitab dijelaskan itu tadi. Husnudzon billah. Termasuk urusan keluarga, termasuk urusan bagi yang sudah mempunyai anak, urusan belanja, urusan membuat rumah, sampai urusan menuju sowan dateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Artinya sowan menuju Baitul Muharram, yakni Makkatul Mukarramah, Makkah sana, untuk melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Wong sing wajibne jenengan sowan dateng Makkatul Mukarramah niku nggih pangeran. Mosok pangeran niku mboten ngowahi dalan. Innama yu'lar rajul ala qadri niyatihi. Kita ini hanya akan diberi apapun yang benar-benar kita niatkan. Hanya diberi apapun yang benar-benar kita niatkan. Contohnya kayak kita ingin melaksanakan ibadah haji, ya harus kita niatkan dari lubuk hati yang paling dalam, harus kita niatkan mulai sekarang. Kalau tidak mulai sekarang, mulai kapan lagi kita akan memulai? Belum tentu hari esok itu kita masih hidup. Hari besok itu adalah hari yang sangat-sangat menakutkan. Tidak ada orang yang bisa mengetahui bahwa kita besok itu masih hidup, gitu. Dan manusia harus bisa berusaha untuk semaksimal mungkin supaya kehidupannya itu bisa lebih baik daripada hari-hari yang lalu, gitu. Lanjut, ada sebuah hadis juga mengucapkan maupun meriwayatkan, la takunu aliman hatta takuna muta'alliman, wa la takunu aliman hatta takuna bil ilmi amilah. Kamu tidak akan pernah menjadi orang yang benar-benar alim, munggu ya Allah Subhanahu wa taala, sampai kamu pernah nyantri
pernah nyantri, pernah mondok, dan hari ini kamu jadi santri maupun menjadi santriwati, sudah punya kelayakan untuk di kemudian hari kamu ini menjadi seorang kiai ataupun bunyai ataupun apalah itu menurut kalian itu bisa mempunyai potensi yang baik, ya ayo mari sama-sama mulai dari sekarang untuk benar-benar ataupun sungguh-sungguh dalam memperoleh cita-cita yang kamu impikan selama ini. Gitu. Akan tetapi itu semuanya tidak akan pernah tercapai bila mana hatta takuna bil ilmi amilah, hatta takuna bil ilmi amilah, guys. Makai ain. Sampai kemudian kamu punya kesempatan, punya kemauan, punya kemampuan mengamalkan apapun yang kamu kaji. Seperti kakak-kakak kita kelas 12 yang ingin sebentar lagi lulus melanjutkan pendidikannya ke jenjang berikutnya, yakni di perguruan tinggi negeri. Dan bila mana seseorang ingin diterima di sebuah perguruan tinggi yang ia idam-idamkan, ya berusahalah gitu. Habis berusaha lalu bertawakal, berserah diri kepada Allah gitu. Harus berusaha lalu bertawakal. Contoh lagi, kalau kita ingin mempunyai nilai yang bagus, ya nggak mungkin kalau kita tidak belajar kok bisa memperoleh nilai yang bagus gitu. Itu sangat-sangat mustahil. Maka dari itu mulai dari sekarang ayo semangat dalam menuntut ilmu. Kalau tidak mulai hari ini, kapan lagi kita akan memulai? Dan ternyata di balik semua perjuangan kita, di balik semua rasa nggak enak kita, pasti perjuangan itu nggak enak. Ternyata ada hikmah yang bisa diambil dari mana saja. Maka benar ketika Sa'id Ibnul Musayyib mengatakan bahwa khudilal hikmah liman sami'ta. Khudilal hikmah liman sami'ta. Kamu itu kalau untuk urusan hal-hal yang bijak, hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat kamu itu positif, harus kamu ambil dari manapun. Al-hikmah dolatul mu'min. Al-hikmah dolatul mu'min. Ainama wajadtumuha akhadtumuha. Kamu bisa menjadi mendengarkan satu kebenaran dari orang-orang yang tidak pernah kamu kira. Contohnya, kita mempunyai orang yang tidak kita senangi ataupun teman. Kita tidak boleh mendoktrin terlebih dahulu bahwa orang itu buruk, bahwa orang itu tidak mempunyai masa depan yang cerah. Itu tidak boleh dan tidak dianjurkan. Bisa jadi menurut kita itu orang itu buruk, menurut orang lain bagus. Nah, kita harus bisa mempelajari itu tadi dengan mengambil keilmuan beliau, dan juga bisa menemani orang-orang tersebut. Pasti ada kebaikannya, tidak semua orang itu buruk, ada plus minusnya tersendiri. Lalu saya tidak berbicara tentang Ramadan seperti hal-halnya teman-teman yang lain, karena pasti itu sudah banyak dan sering diucapkan. Saya ingin ngaji bersama terkait kehidupan kita sehari-hari gitu. Dan juga termasuk menganggap semua
manusia sama semua memiliki kekurangan. Loh, berarti kalau semua memiliki kekurangan, manusia itu mempunyai kelebihan. Kenapa kita sebagai manusia sangat buta untuk melihat kelebihan-kelebihan itu? Nyapo oh. Loh, kan pancen ngoten niku. Memang kayak gitu. Anzilin nas manazilahum. Posisikan semuanya itu pada tempatnya gitu. Tidak boleh kita menganggap orang itu semuanya sama. Mohon maaf, semuanya sama itu dalam artian tanda kutip kurang pintar, itu tidak boleh. Pasti dibalik semua itu ada kelebihan yang dimiliki oleh orang tersebut. Dan bagaimana caranya kita untuk bisa mengetahui? Ya kita harus berkenalan, harus akrab dengan orang tersebut, baru kita bisa mengetahui tingkat keilmuan daripada orang tersebut. Gitu. Hadirin rahimakumullah. Makanya kalau tadi bahasa istilahnya itu ngaji, itu saya sangat-sangat suka dan sangat setuju. Ada juga ulama mengatakan, ataupun bahkan teman kita yang lainnya itu mengatakan, berpendapat di dalam tausiahnya ada ngaji, ngopi, terus ada happy. Itu saya sangat cocok sekali. Ngaji untuk kemudian membentengi diri kita. Lalu yang kedua ngopi untuk kemudian mendengarkan, melihat bahwa ternyata ada loh pendapat lain, keyakinan lain, ternyata ada suara lain yang harus juga kita dengarkan dan kita pahami. Kalau didengarkan tidak dipahami ya sama saja. Yang ketiga yaitu happy. Harus menjadi orang yang senang. Makanya saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian untuk bisa menghargai guru dan juga menghargai teman-teman. Nek kowe sampai gak iso menghargai guru, padha karo kowe iki gak menghargai awakmu dhewe. Idza ma akramta syaikhak faka'annama ahanna nafsak madal ayyam wal azminah. Mulane kudu guru itu harus dihargai. Dan juga kita doakan kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.